Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Bu Senior. Selamat pagi tim dari Polda. Selamat pagi tim dari Polres Sudana. Dan selamat pagi buat adik-adik semua. Selamat pagi. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Bilang, apa kabar? Oke, tepuk tangan buat kalian semua ya. Oke, saya mau perkenalkan diri. Saya Dr. Sukadani atau dipanggil Dr. Dani. Saya Kaur Kesmakta di Bidokes Polda Bali. Saya menjadi Kaur ini baru 1 tahun. 1 tahun lebih mungkin, 1 tahun lebih 2 bulan. Sebelumnya saya lebih banyak diikut tim Mabes untuk supervisi selama 5 tahun. Jadi kita langsung aja ya. Cuma seperti tadi saya tanya, siapa di sini yang memang cita-citanya, cita-cita sendiri nih, ingin jadi polisi? Angkat tangan. Hampir semua? Kalau semua memang cita-citanya jadi polisi, pasti dia mempunyai keinginan yang kuat, mempunyai semangat yang kuat untuk mencapai cita-citanya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di kesehatan itu, dari judul yang kami terapkan di sini adalah prikes seleksi. Ada 2 kata yang kami tekankan di sini. Betah, betah dalam rangka menyiapkan anggota Polri yang SDM yang unggul. Jadi ada 2 kata di sana, yaitu betah dan SDM yang unggul. Seperti apa yang diinginkan oleh Presiden kita, Pak Jokowi, demikian juga Kapolri kita ingin sekali mendapatkan SDM yang unggul. Untuk mendapatkan SDM yang unggul tidak gampang. Sehat semuanya. Itu memerlukan suatu proses atau seleksi atau rekrutmen. Gimana cara biar lulus? Caranya latihan, ya. Belajar dan berlatih. Ada yang tahu? Berusaha dan berdoa. Apa itu betah? Semua tergantung nasib. Boleh, angkat tangan saya. Siap izin menjawab. Kata betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi 100 panggilnya siapa? Rati. Nati. Benar ya? Betah itu singkatan dari bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Bersih di sini artinya bebas dari KKN. Transparan artinya bahwa hasil itu secara terbuka dan ada pengawas baik eksternal maupun internal. Kalau kami di kesehatan itu ada pengawas eksternalnya, yaitu dari Ikatan Dokter Indonesia atau dari Dinas Kesehatan. Akuntabel itu bersih. Akuntabel itu artinya hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian humanis, sekarang sudah ada zamannya. Seleksi itu, panitia itu seenaknya. Panitia itu segala-galanya. Enggak. Kita memperlakukan yang humanis banget. Yaitu tidak ada sistem benar-benar. Kemudian kalian mungkin nanti beda, kalau dulu duduknya di lantai. Tangga, duduknya nanti bisa dikursi. Kalau kita lihat, kalau mau proses itu, mungkin kita akan menyiapkan memang cukup dengan firman aja. Karena kasihan dari pagi sampai sore kita ada di sana. Oke? Nah, lanjut. Dasar daripada pemeriksaan antara seleksi atau rekrutmen ini adalah peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2016 tentang penerimaan calon anggota Polri. Dan di kesehatan yaitu peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2016
atau tanda putih? Bisa kalian melakukan? Berani? Kok gak ada jawaban? Kalau di mata saya berani, siap belakang. Berani gak? Yang keras? Nah ya, sekarang gitu ya. Oke. Di dalam aturan sebelum kita mulai itu ada nilai di kesehatan itu. Di perkap itu ada nilai status 1, status itu artinya status kesehatan. Status kesehatan 1, status kesehatan 2, status kesehatan 3, status kesehatan 4. Status kesehatan 1 artinya bahwa kesehatannya tidak ada masalah, normal, sehat. Status kesehatan 2 bahwa kesehatannya ada kelainan tapi derajatnya masih ringan. Status kesehatan 3 kelainannya bersifat sedang, dan status kesehatan 4 kelainannya bersifat berat. Yang dikatakan tidak lulus di kesehatan itu tidak ada persentase, dia 0%, tapi dia bisa menggugurkan karena nilainya MS dan TMS. Karena nanti itu psikologi ada 35%, jasmani ada 25%, dan di teori ada 40%. Di kesehatan 0, cuma dia bisa menggugurkan. Kalian tidak boleh lanjut lagi. Yang mana disebut dengan TMS? Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat bila ada nilai 3 sebanyak 4, dan itu gabungan dari request 1 dan request 2. Yang lagi satu apabila ada nilai 4, satu aja nilai 4, tidak lulus. Kalau saya tidak ingin angka 3. Kalau kalian umpamanya diperiksa oleh dokter, dibilang ada kelainannya di status 3, itu diperbaiki. Karena kalau 3 dikumpul-kumpulin jadi 4, jadi tidak lulus. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa aja jenis request itu? Request itu ada request tahap 1, ada request tahap 2. Request tahap 1 terdiri dari pengukuran 3 badan badan, dan persentase lemak tubuh. Kemudian di sana ada pemeriksaan tekanan darah dan nadi, ada pemeriksaan gigi, ada pemeriksaan mata, THT. Yang nomor 6 sampai 9 ini adalah disebut dengan pemeriksaan fisik, baik pria maupun wanita. Request tahap 2 terdiri dari pemeriksaan lab. Itu kalau misi 1 itu pemeriksaan tubuh secara luar. Kalau pemeriksaan tahap 2 itu pemeriksaan tubuh yang di dalam. Itu ada ronsen, ada EKG, ada DR, ada UR. Di mana DR itu ada imunoserologis yang terdiri dari anti HIV untuk AIDS, HBsAg untuk hepatitis, PDRL untuk penyakit seksual. Dan di sana juga ada kimia darah, di mana kimia darah antara alkohol, bintara, dan nama beda-beda. Alkohol lebih lengkap reaktornya, dan bintara dan kantama lebih beda. Lanjut. Dan di tahap 2 juga untuk wanita ada tes kehamilan, dan ditambah juga untuk semua ada tes kesehatan jiwa atau MMPI. Di dalam teknik pelaksanaan daripada request tahap 1, di sana kalian akan di coding. Jadi kita nggak tahu ini siapa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa bisa membantu, itu possible. Panitia itu nggak tahu ini siapa. Jadi dia bekerja sesuai apa adanya. Emang nilainya status 3 ya 3, emang 1 ya 1. Dan setiap tes itu dikoding lagi. Jadi gak masalah ya kalau orang bisa mengatakan bisa membantu atau menolong, karena begitu ketatnya seleksi tersebut. Kemudian sebelum melaksanakan pemeriksaan, kalian akan mengisi inform consent dan menceritakan daftar riwayat kesehatan kalian
Terus yang kedua, apa hasil yang dari pemeriksaan fisik itu diketahui dari tingkat polda sampai ke Mabes. Kalau di kesehatan itu sudah diketahui, kecuali hukum yang menentang mengenai catatan ini sekalian, banyak ada permasalahan dalam hukum di persidangan, baru boleh mengeluarkan kami sekalian, baru boleh orang lain mengetahui catatan kesehatan kalian. Tapi di sini kami minta persetujuan kalian, boleh tidak dari tingkat yang terbawah itu boleh sampai Mabes mengetahui catatan medis kalian agar kami sekalian. Kemudian yang ketiga, catatan medis kalian akan disimpan dari tingkat polda sampai ke tingkat Mabes. Yang keempat, yang terakhir, bahwa keputusan atau pengumuman itu bersifat final, tidak ada second opinion. Seandainya kalian didapatkan bahwa ada kelainan jantung, kayak dokter periksa, ada murmur, sus diperiksa, kalian merasa enggak, aku sehat. Kemudian periksa keluar, ternyata di luar dikatakan tidak. Bukan berarti bahwa apa yang keputusan kami itu bahwa kami itu kayak ya ini hasil kami seolah kami orang nggak ada hasil juga. Itu kami sudah membuat MOU dengan dokter-dokter spesialis, baik itu dokter spesialis jantung paru, bedah, penyakit dalam, objin, itu sudah kerjasama sama mereka. Karena yang melakukan pemeriksaan fisik itu dokter umum. Seandainya ada sesuatu yang menurut kami masih meragukan, kami pasti mengonsulkan. Ya lanjut. Yang berikutnya adalah mengenai catatan medis kalian. Di sana tolong dibuat sejujurnya. Poin di sana adalah kalau terjadi operasi pada kepala yang disebut dengan trepanasi, itu tidak boleh. Atau ada nyeri dada sebelah kiri yang dihubungkan dengan jantung, kalian harus jawab pertanyaannya, harus jawab dengan jujur. Kemudian ada riwayat sesak yang bolak-balik, itu disebut dengan asma, atau memiliki riwayat kejang bolak-balik juga yang disebut dengan epilepsi. Sering orang luar kadang berpikir demikian. Kenapa orang epilepsi bisa lolos ya? Itu epilepsi nggak bisa diperiksa dalam pemeriksaan fisik 1 maupun RS 2. Epilepsi itu bisa terbawa kalau dia lagi kuman. Makanya di sana kekuatan hukum kami dengan itu riwayat penyakit kalian. Kalau sampai kalian memiliki riwayat epilepsi mengatakan tidak, nah itu bisa kami sampaikan, ya. Karena dimanapun pemeriksaan itu nggak akan ketemu, kecuali pas waktu tes tidak juga kalian kejam. Nah, ya. Oke, lanjut. 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 Nah, pengukuran tinggi badan dan berat badan. Mengenai tinggi badan, mungkin nanti itu suatu tim dari SDM juga dari kami. Jadi kami dari Kasih 1 sudah mendapatkan tinggi badan dari SDM. Jadi kami mengukur berat badan dan persentase lemak tubuh. Tadi kalian masih berpikir loh, itu umur banget kalau bisa ya. Nah, ternyata waktu diukur persentase lemak tubuhnya, ternyata dia masih di nilai yang diperkirakan berdua, yaitu 1, 2, mungkin beratnya karena tulang atau otot. Itu ya kan. Kami pun pernah diperiksa di 15. Karena dilihat banyak yang overweight, kok bisa diloloskan? Nah, akhirnya kami jelaskan karena itu persentase lemak tubuh yang membantu akhirnya mereka jadi lulus. Lanjut. Pengukuran tekanan darah dan nadi. Tekanan darah kalian, kalau mama biasa sih mama biasanya masalah pasti kalau kalian tegang atau nervous, takut, apalagi situasinya. Jadi buatlah diri kalian tenang. Karena dalam sesi ini kelulusan ada di tangan kalian. Pada waktu tes, anggap yang tes itu dokter-dokter kesayangan kalian atau orang tua kalian, dan jangan berpikir
untuk diastole 70 sampai 80. Sedangkan nadi biasanya normalnya 60 sampai 100. Bagi orang-orang atlet suka olahraga, paling sering nadinya rendah. Nah, di dalam pemeriksaan tensi atau nadi, kami melakukan 2 kali dengan pemeriksaan menggunakan tensi digital. Seandainya masih tinggi atau rendah, kalian akan diulang memakai tensi air raksa yang manual, yang dipompa. Pernah lihat kan? Seandainya masih juga tinggi atau rendah, dikasih lagi kesempatan. Seandainya yang tinggi, disuruh istirahat dulu. Posisi pun kami rubah kadang, karena posisi menensi yang benar itu adalah posisi tidur. Yang bagus itu tidur. Dan kalau bisa lagi lengan yang mendekati jantung. Jantung itu ada di sebelah kiri. Jantung di sebelah kiri, kecuali kelainan anatomi. Ada pula orang mempunyai jantung di sebelah kanan. Itu yang disebut dengan dextrokardia, tapi jarang ya. Umumnya di sebelah kiri. Jadi nanti biasanya kita menarik yang dekat sama jantung supaya mendapatkan tensi yang benar-benar milik tensi kalian. Bagi yang tensinya rendah, biasanya kita suruh lari atau jongkok bangun supaya menaikkan tensi tersebut. Di sanalah salah satu kata humanis, ya. Kami ingin memberikan kesempatan kalian. Memang tensi kalian sebenarnya bagus, ya. Cuma melalui step by step itu. Lanjut. Nah, mengenai gigi, di sini gigi, saya sebenarnya bukan dokter gigi, saya dokter umum. Saya akan menjelaskan beberapa aja. Nanti untuk lebih jelasnya mengenai penilaian, silakan boleh menanyakan atau cek ke dokter gigi. Usahakan pada waktu tes, karang gigi atau kotoran telinga dibersihkan. Jangan sampai kalian tidak lulus karena karang gigi atau kotoran telinga atau Staphylococcus. Kemudian di gigi itu ada yang berantakan. Nah, dia sekarang check up-nya nada deket-deket tes baru check up. Dipasanglah kawat gigi. Kalau menurut saya, kalau waktu terlalu pendek, sebenarnya check up yang benar itu minimal 6 bulan. Sebenarnya waktu kalian kelas 2 kalian persiapkan. Jadi kalau ada masalah gigi, kalian bisa dipasang kawat giginya. Kalau pada waktu deket-deket tes dilihat giginya crowding, berantakan, dipasang kawat gigi, tes nggak boleh pakai kawat gigi. Udah percuma masa kawat gigi, nggak lulus lagi. Lebih baik ikut saja. Seandainya ada masalah dengan gigi kalian berantakan, karena satu yang nanti akan kalian dapat walaupun kalian tidak lulus, kalian mendapatkan pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang lebih segalanya. Nanti ikut tes yang kedua kalian lebih tenang karena sudah tahu bagaimana iramanya, bagaimana situasinya. Jadi jangan pesimis. Setiap ada kesempatan dicoba, ya. Dan jangan kalau saya tidak lulus, tidak boleh kendor semangatnya, ikut lagi tahun depan, tapi persiapkan diri kalian. Kemudian di gigi itu ada namanya antara gigi 1 dengan gigi 2, dia ada jaraknya. Itu disebut dengan diastema. Diastema yang diperbolehkan kalau kurang dari 2 mm. Ada juga yang bukan satu gigi, banyak yang disebut multiple diastema. Kalau multiple biasanya hanya boleh kurang dari 1 mm. Bagaimana dengan gigi yang berubah? Mengenai gigi yang berubah, itu dilihat dulu bisa ditambal atau enggak. Apa itu karang gigi? Kalau gigi berubah, nilainya pasti jatuh, jelek. Lebih baik ditambah, ya, supaya nilainya lebih terangkat. Demikian juga dengan karang gigi. Karang gigi atau gigi lubang itu sumber infeksi. Di kesehatan, kalau sudah ada infeksi, itu kuman, pasti nilainya jelek. Jadi kalau karang gigi, cabut giginya. Nah, gigi palsu di depan itu gak boleh, kecuali permanen. Yang di depan nih, gak boleh pakai gigi yang pasang, lagi pasang lepas gak boleh untuk gigi depan.
Boleh itu gigi permanen, baik bridge ataupun yang di tangan. Ya, mengikuti. Mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan. Lanjut. Mata. Mata ini ada dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan visus dan pemeriksaan buta warna. Mengenai visus yang diperbolehkan adalah 6/6, itu stake 1. 6/6 artinya nanti kalian disuruh baca. Nanti ada electric card, itu ada lampu yang ada tulisannya, bisa juga berupa lembaran kertas, Snellen card. Antara bacaan itu dengan kalian berdiri jaraknya 6 meter. Stake 1 6/6 artinya kalian bisa membaca tulisan itu di jarak 6 meter. Orang normal pun bisa di jarak 6 meter. Ada juga yang nggak bisa, paling bawah nggak bisa, akhirnya naik. Jadilah dia 6/9, 6/12. 6/12 artinya orang sehat bisa membaca di jarak 12 meter. Kalian nggak bisa, kalian harus maju di jarak 6 meter baru bisa kelihatan tulisan itu. Itu yang disebut dengan kelainan refraksi, yang harus mungkin kalian terlalu sering main HP, main game di sana, apalagi sekarang kan sekolahnya lebih banyak online kan. Nah, tolong jarak baca diatur, jangan diplototin, nanti kasihan kelainan di mata lagi nanti visus. Visus berapa yang diperbolehkan? 6/6 adalah nilainya stake 1. 6/12 masih diperbolehkan, itu nilainya 2. Kalau lebih dari 6/12 seperti 6/15, 6/30 langsung nilainya 4, itu gugur. Dan biasanya boleh dilakukan lasik. Kemarin di belakang saya ada loh 6/20 dia. Ada lagi yang 6/6, paling atas saja dia bisa. Setelah dia lasik bisa dia jadi 6/6. Setiap orang beda-beda. Nggak pasti bahwa lasik itu langsung nilainya stake 1, enggak. Itu kemampuan dari membaca. Karena kadang kita punya namanya mata malas. Kayak kemarin ada pertanyaan, dok, saya kemarin bisa loh di 6/12, kok kenapa sekarang jadi 6/5? Nah itulah. Ada pesan karena terlalu capek matanya. Mata malas jadi malas ya. Nah ya, makanya jaga kesehatan mata kalian. Tidur yang cukup, yang benar itu 8 jam. Boleh kompres-kompres pakai air dingin. Banyak makan buah atau sayur. Kalau buah cari ya berwarna merah yang vitamin A, ya. Oke, itu di visus. Kemudian pemeriksaan mata yang lain adalah biasanya dilihat gerakan bola mata kalian gimana, bagus nggak? Ada yang matanya juling, disuruh lihat ke sana, mulainya lain karena gerakan otot matanya nggak bagus. Ada juga yang ketosis, kayak matanya nih ke Ardila, sendu katanya. Ada juga nanti di sana namanya pterygium. Pterygium itu ada selaput tipis di mata yang maju. Di mata itu kan ada namanya yang putih itu namanya sklera, kalau yang hitam itu namanya limbus. Kalau pterygium itu masuk ke limbus, itu biasanya kalau dia kurang dari 1 mili masih diperbolehkan, tapi kalau dia lebih dari 1 mili langsung gugur. Ada juga yang kurang dari 1 mili ternyata aktif, ada pembuluh darahnya merah-merah, gugur juga. Nefus itu andang-andang di mata, itu gak boleh. Jadi ada nefus, kalau kurang dari 1 mili juga gak boleh ya, karena dianggap nanti mengganggu penglihatan. Kemudian buta warna kalian akan dikasih buku isyarat, itu bacanya cepat. Nanti ada lajurnya, ikuti garis itu secara cepat, jangan diukir. Ada yang pelan-pelan banget kayaknya mungkin. Posisi juga duduk yang bagus, tegak, jangan dipelototin. Banyak yang terlalu melototin, akhirnya terutama di lajur salah lagi, ya. Tegak aja, lebih bagus, sinarnya itu lebih bagus, kalian lebih dapat. Dan dokter itu dengan hati akan menghitung, karena hitungannya hanya boleh 3 detik, 1, 2, 3, 1, 2, kecepatannya. Semakin kalian cepat, semakin selesai tes itu. Oke, lanjut. THT disebut telinga, hidung, tenggorokan. Apa yang
dilihat di telinga itu yang dilihat, dokter akan meriksa menggunakan otoskop. Antara bagian telinga dan luar itu ada membran timpani. Kalau dia disinar, dia akan memantulkan sinar. Seandainya ada kotoran telinga, seperti saya bilang tadi, kalau kalian tes, bersihkan kotoran telinga kalian. Dia akan menutupi sehingga dokter akan melihat gelap. Nah, itu yang disebut dengan serumetropius. Itu nilainya 4 langsung kalau serumetropius. Ada yang bilang, dok, aku udah bersihin, tapi pakai cotton bud. Apakah telinga bagian kotoran telinga yang agak dalam bisa dengan cotton bud? Sulit. Apalagi telinga yang kotorannya itu udah keras banget, itu mengeluarkannya sulit lagi. Kalau yang agak cair-cair masih mending. Ada yang keras banget. Nah, itu yang nggak bisa dikeluarin. Nanti silakan sebelum kalian tes boleh ke poli THT atau ke dokter spesialis THT untuk membersihkan kotoran telinga. Jangan kalian tidak lulus hanya karena kotoran telinga. Itu sesuatu hal yang bodoh banget. Karena kalau dikeluarin aja nggak bisa, ya. Itu yang harus kalian ingat. Karena banyak yang nggak ngerti, terjun bebas, nah kasihan kotoran telinga. Kemudian hidung itu yang dilihat ada polip nggak, ada benda asing nggak di hidung itu. Kemudian tenggorokan itu biasanya amandel atau tonsil. Sering mereka bertanya, dok, ini perlu dioperasi nggak? Ya, sedikit-sedikit dioperasi ya. Karena amandel atau tonsil itu setiap manusia mempunyai, cuma derajatnya 1. Derajat itu artinya pembesarannya dia di derajat 1. Itu yang normal. Kenapa harus kita pertahankan? Kalau kita sakit, yang pertama melawan itu, yaitu tonsil itu akan mengeluarkan suatu media yang melawan proses penyakit itu. Dia kalau di bahasa awamnya dibilang sampamnya kita. Biar nggak ngebahas ini terus ya. Dia disebut dengan sampam kita. Yang mana lah yang perlu diangkat? Di tonsil itu ada nilai derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Yang diperkenankan di sini adalah seandainya dia T1. T1 baik tenang atau aktif lolos. Tapi kalau T2 pembesar agak membesar, dia T2 tenang lolos, T2 aktif gugur. Aktif itu lagi infeksi. Jadi di sana dilihat amandelnya berwarna kemerahan dan ada titik putih-putih yang disebut dengan detritus. Kalau T3 baik tenang aktif gugur. Jadi kalau T2 gambling boleh diambil, boleh enggak. Cuma kalian kalau memang mau nggak diambil, makan yang baik, makan yang sehat, lebih banyak ke sayur, buah, air putih. Itu bagus banget supaya tidak ada radang atau infeksi. Kalau yang nggak bisa ketat dengan makannya, lebih baik diambil. Tapi kalau T3 harus diambil, ya. Lanjut. Nah, fisik. Pemeriksaan fisik itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. To and to. Kepala yang seperti saya bilang dilihat trepanasi. Trepanasi itu ada bekas operasi yang dilihat dari ujung telinga kiri ke ujung telinga kanan. Jadi jangan takut pernah luka robek gitu, aku enggak. Yang dicari trepanasinya. Supervisi pun juga di sana. Sampai ada trepanasi dia. Karena apa? Berarti kalau sampai trepanasi dia pernah masuk ke ICU, pernah tidak sadarkan diri. Tuh yang ini ya riwayatnya dari sana, dokternya tahu, oh berarti orang ini pernah di ICU berapa hari nggak sadar karena ada perdarahan di kepala. Kemudian wajah usahakan dijaga. Untuk yang jerawat-jerawat nih, mulai ya, jerawat itu ada derajat ringan, sedang, berat. Ringan nilainya 2, sedang nilainya 3, berat nilainya 4. Kalau yang berat tuh yang sampai besar-besar komedonya sampai bernanah. Jadi atur makannya, selesai bepergian cuci mukanya, pakai sabun muka ya. Kemudian bahu
Bahu di sini karena sikap kalian yang kadang mungkin membawa tas di sebelah kiri terus karena kebiasaan miring, akhirnya bahu kalian miring. Kalian mulai sekarang kenali diri kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lihat. Nanti seandainya ada bahu miring boleh. Kalau di antropometri itu dia punya tiang yang isi tali-tali itu, jadi ketahuan. Kalau yang miring pasti nggak sejajar itu talinya. Nanti kalian boleh lihat di cermin, boleh pasang tali yang mana miring, naikkan. Latihan setiap hari, sehingga itu merupakan suatu refleks kalian. Berapa dinaikkan yang tahu kalian, bukan dari kami. Oh, segini dinaik pas. Nanti besok lagi ke cermin, oh segini pas. Nanti pada waktu tes refleks, ya, dilatih. Kemudian kalau ada orang bahu miring dengan skoliosis, langsung nilai 4. Karena yang diperkenankan bahu miring aja tanpa skoliosis, atau skoliosis aja tanpa bahu miring, itu boleh. Seperti yang tadi bahu miring, silahkan atur di sana. Cara berdiri yang baik boleh belajar sama bapak-bapak polisinya yang mengetahui sikap yang baik itu gimana, atau dengan Pak Putra tuh pintar bagian jasmani cara berdiri yang baik. Kemudian mengenai skoliosis itu adalah tulang punggung. Tulang punggungnya bengkok, dia ke kiri atau ke kanan. Itu biasanya dilihat kalau di fisik itu dilihat dari rib hump. Kalian akan disuruh membungkuk, nanti ada tonjolan tulang di punggung itu rib hump. Dari sana diketahui derajat ringan, sedang atau berat. Dari ronsen, skoliosis dilihat dari sudut kom. Kalau lebih dari 15 itu jadi diperkuat dengan rikesua. Apa yang dilakukan kalau terjadi skoliosis atau kifosis? Kifosis itu artinya bungkuk, lordosis itu terlalu lengkap, ya. Kalau skoliosis miring, itu boleh ke rehab medik, ya, ke fisioterapi. Kalau orang skoliosisnya ke kanan, mungkin otot punggungnya sebelah kanan terlalu kontraksinya, nariknya terlalu keras, nanti akan dilatih otot yang sebelah kiri, sehingga nanti dia ketarik lagi. Itu permainan dari fisioterapi. Oke, dari bahu, tulang, kemudian dada. Ada juga cowok yang punya ginekomasti. Ginekomasti itu seolah-olah punya payudara, ya. Biasanya kita suruh angkat tangan, kita tarik itu, oh tidak dia datar, tidak ada seperti payudara, itu ginekomasti namanya. Itu gak lurus juga. Kemudian tangan kalian akan diperiksa, itu tremor. Kalian biasa disuruh ini, biasanya kadang ditaruh kertas di atasnya, ketahuan tremornya, ya. Ada tremor derajat ringan, sedang, berat. Ringan 2, sedang 3, berat. Ada juga yang karena takut, stres, tangannya basah. Itu sebenarnya hiperhidrosis. Sama juga, ada ringan, sedang, berat. Saya pernah melihat yang berat pada waktu saya supervisi, di mana dia disuruh berdiri, lantainya basah di sana. Pindah ke sana, basah, ternyata keringatnya keluar bukan tangan doang, dari kaki juga, dan netes. Ya, itu yang berat. Kebanyakan sih pasti ringan, ya. Itu nilainya 2. Kemudian kalian akan disuruh membalikan tangan. Itu akan ada hiperekstensi. Hiperekstensi itu karena tulang yang di sini agak masuk ke dalam, ya. Nanti akan diperkuat lagi, kalian disuruh merentangkan tangan kedua. Kalau dia hiperekstensi, dia akan menonjol. Nah, itu hiperekstensi, tapi nilainya cuma 2. Seperti saya bilang, angka 2 banyak gak masalah, pasti C60 pasti lulus, kecuali kelainan jantung. Jadi jangan menabung nilai 3. Itu aja ya, kalau 2 gak masalah. Kemudian tangan, lepaskan. Ada tangannya kayak tangan elang, ininya agak masuk. Nah, pada waktu dia menghormatkan, tandanya itu disebut dengan mallet finger. Kemudian ada juga dari tangan kita ke kaki. Usahakan berdiri yang bagus, ya. Jangan ditarik. Ada saking tegangnya, jari-jarinya kaki ditarik. Akhirnya seperti kaki palu yang disebut hammer toe. Kemudian motong kuku yang baik.
jangan dihabisin. Ada orang sampai ujung-ujungnya, akhirnya apa? Infeksi pada kuku, paronychia. Ada juga yang punya kukunya nancemnya ke dalam, nah sering bolak-balik nyeri, itu juga nggak boleh, paronychia. Ya, lihat dulu. Kadang orang karena sering pedikur, manikur sampai habis tuh. Nah itu tempat infeksi sebenarnya, sisakanlah sedikit. Nah nanti kelihatan itu kalau udah ada paronychia. Kemudian ada lagi baik cewek atau cowok, jempol kakinya, kalau cewek mungkin suka pakai high heels, jadi jempol kakinya dia bengkok. Jempol kaki itu sebenarnya lurus gini ya, dia bengkok. Itu yang disebut dengan hallux valgus. Ya, kayak ya layanannya. Demikian juga kita balik, kita lihat varises. Kalian akan disuruh jinjit. Varises adalah pembesaran dari pembuluh darah vena. Itu ada varises ringan, sedang, berat. Ringan itu kalau dia hanya menonjol dan melebar, itu ringan. Tapi kalau udah pembuluh darahnya isi berkelok, itu sedang. Kalau berat banyak, ya itu bedanya ya. Varises. Kemudian X atau O. X atau O yang diperbolehkan hanya sampai 5 cm. Kalau lebih dari 5 cm gugur. Itu bisa diperbaiki dengan fisioterapi juga. Kemudian sampai ke telapak kaki. Telapak kaki, coba diperhatikan nanti seperti Ibu Dokter bilang, kenali diri kalian. Ada telapak kakinya nempel sama lantai. Itu yang disebut dengan pes planus. Soalnya kalau lihat kaki itu ada cekokannya. Ada yang cekokannya sedikit, itu disebut dengan pes planus parsial, masih boleh itu nilainya 3. Atau juga yang terlalu cekung gitu, cekung maksudnya. Itu pes cavus. Oke. Kemudian ambeien. Ambeien ya. Ambeien yang diperbolehkan, kalian akan disuruh lihat, kita lihat lubang kaki kalian, lubang anus. Ambeien yang diperbolehkan sebenarnya sampai 1 cm pun boleh, tapi harus tenang. Tapi kalau ambeien setengah senti tapi aktif gugur, ya diperbolehkan cuma 1. Kalau setengah senti tapi aktif gugur. Kemudian kalau dia lebih dari 1 gugur. Multiple, ada yang punya ambeien 2 atau 3, triple, nah gugur juga. Oke, lanjut. Nah, sistem di ringkas itu adalah seperti ban berjalan. Selesai dari meja 1, tinggi badan, itu ada 6 meja. Nanti akan ada pendalaman. Pendalaman sebentar, nggak kayak dulu, keluar semua baru dikumpulin nggak. Pendalaman bisa mungkin 10 kelompok langsung. Jadi ada temannya yang belum tes, kalian sudah langsung diumumkan. Jadi begitu transparannya dan begitu cepatnya. Sebenarnya lagi kalau memang yang benar-benar tes selesai dilihat langsung lulus nggak lulus, ya lulus tinggal, ya tidak lulus pulang. Sedangkan ada temannya belum tes, itulah kecepatannya, ya. Lanjut. Nah, mengenai pemeriksaan tahap 2 yaitu ada pemeriksaan laboratorium, foto, EKG. Nah, seperti saya bilang, EKG bagi yang memang suka olahraga, jangan duduk manis ya setelah mau cek EKG karena biasanya nadikannya rendah. Banyak yang gugur hanya EKG, saya sebenarnya kasihan. Karena EKG di bawah 53 langsung nilai 4. 50 sampai 60 nilainya 3, 60 yang normal 60 sampai 80. Jadi kalau merasa nadinya rendah, coba bangun aja atau jalan bolak-balik untuk menaikkan nadi kalian. Nanti kalian pada waktu cek lab, kalian akan disuruh puasa. Bukan berarti puasa itu sampai minumnya enggak. Biasanya kita bilang gini, puasa bagi yang tidak kuat boleh minum air putih. Sebenarnya lebih bagus bawa air putih daripada tidak sama sekali. Karena nanti kencing kalian itu kalau nggak minum berapa jam pekat. Karena dari beberapa yang saya periksa hasil labnya, saya bandingkan dengan yang antara bawa air dan enggak. Nah, lebih bagus yang minum air. Di sana soalnya nanti kelihatan leukosit, eritrosit, nah, kasihan. Padahal sebenarnya minum air putih nggak masalah, dia tidak mengganggu lab yang lain. Ya. Tahun kemarin kami kasih
nasi mereka bawa aqua, yang penting aqua, jangan teh, jangan yang lain, boleh cuma air putih. Lanjut. Nah, tes tahap 2 ada MMPI, kesehatan jiwa, dan ada wawancara. Kalian akan dikasih soal 566 soal dan harus diingat. Sudah ditambal, namun bekas tambalannya itu kelihatan. Apakah berpengaruh seperti itu? Sekian dokter. Oke, makasih. Saya akan jawab ini ya semampu saya. Cuma menilai mengenai stakesnya yang saya belum ngerti banget, karena itu dokter gigi yang punya. Mengenai gigi yang berlubang, kalau dia sudah ditambal, seandainya gigi berlubang nih, dia nilai 4, setelah ditambal dia jadi 3, naik, jadi lolos. Dan kalau sudah melaksanakan penambalan itu artinya mengangkat nilai kamu dan tidak jadi lolos. Ya. Mengenai gigi insut itu sobat sinyal ya itu gigi yang mengerak gigi itu biasanya kan suruh hak untuk sinyal. Rahang atas dan rahang bawah, dia itu harus ngaku. Ada orang rahang atasnya giginya maju, itu tongos ya. Atau dia rahang bawahnya yang maju. Nah, itu nggak boleh, ya. Dia harus ketemu. Kadang gigi itu nggak ketemu, itu yang disebut dengan open base biasanya, ya. Kalau di gigi, soalnya dia biasanya rata, jadi di gigi itu poinnya. Gigi itu harus rapi dan bersih, itu aja poinnya di gigi itu. Kalau seandainya ada yang miring atau ya kayak gigi so, itu bagusan di ambil rapi, itu dokter gigi yang punya, ya. Tanya lagi? Udah? Ada yang bertanya? Ayo bertanya sebanyak-banyaknya. Ayo deh. Izin bertanya, kenalkan nama saya Iwan Yantara Putra dari SMA 1 Tegal. Baik, di sini saya ingin bertanya tentang varikokel. Jadi pada tahap tes kesehatan itu adanya kita memilih varikokel. Apa kokel itu bisa untuk terus ya maaf ya mas tetap kalau ada varikokel lebih baik diambil ya, saya itu untuk kesehatan kamu. Yang permasalahan di sini hampir semua polda ada yang sudah varikokel, sudah operasi, tapi masih juga waktu tes dibilang varikokel. Akhirnya itu sebagai diskusi kami. Karena saya dulu ikut di tim supervisi, jadi kita menggodok banget itu kasus-kasus itu. Kalau sudah dioperasi, ya, kalian harus membawa surat keterangan operasi dan harus 3 bulan sebelumnya. Itu langsung lulus. Seandainya dilihat sudah operasi kok masih ada sisa, kita sudah bertanya ke dokter bedah, itu diperbolehkan ada sisa masih sedikit karena varikokel itu kan ada pada testis atau skrotum. Itu adalah pembuluh darah yang berkelok-kelok. Kalau dokternya megang, dia pegang kayak ada mie atau cacing gitu. Ada mie atau cacing karena pembuluh dia sama kayak varises ya, cuma dia di skrotum. Itu kadang nggak diambil habis sama dokter yang melakukan operasi, dia disisakan. Karena itu untuk mengalirkan pembuluh darah itu membawa makanan dan oksigen. Kalau bersih banget ya mati jaringannya. Kadang kalau diperiksa masih dibilang varikokel, sebenarnya enggak. Yang penting kalau kalian sudah yang melakukan operasi varikokel dibawa, ya, dibawa itunya surat keterangan dan itu hanya diperbolehkan kalau dilakukan kurang dari lebih dari 3 bulan, ya. Ada lagi? Nggak masalah, kan sudah 3 bulan lebih, kan sudah dikasih tahu harus lebih dari 3 bulan. Sama juga dengan lasik.
Lasik yang diperbolehkan minimal 2 bulan. Ya, kenapa? Ada orang baru check up, dibilang visusnya melebihi 6/15 langsung lasik. Nah, itu proses penyembuhannya belum bagus. Seandainya dia nanti dipaksa, takutnya nanti tekanan di dalam mata itu namanya TIO, tekanan intraokuler. Yang kita takutkan kalau lensanya lepas. Ya, biasanya ditanya. Ya, kalau lasik biasanya 2 bulan, kalau varikokel harus lebih dari 3. Dibawa suratnya, ya, jangan sampai nggak dibawa. Bahwa kalian memang sudah melakukan. Varikokel itu pasti gugur, ya. Ada lagi? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nikomang Permada Kandiatari dari SMA Negeri 1 Negara. Izin bertanya Bu, karena di kepala saya ada bagian kayak tanda lahir, cuma waktu SD ada itu jadinya kan sempat digaruk, gatel gitu, jadinya berdarah. Itu kayak tumbuh daging gitu, apa bermasalah apa gimana ya? Kalau di kepala yang coba dicari trepanasi, ya, luka yang itu. Kalau seandainya ada orang yang kayak luka karena gatal, itu biasanya dermatitis pada kulit kepala. Itu biasanya ada itu lokasinya berapa? Selain di kepala di mana? Ya, di kepala aja. Nah, kalau di kepala aja pasti boleh, karena nilainya kalau nggak 2, 3 itu dia, nggak sampai 4. Ya, ada orang yang walaupun satu lokasi tapi luas. Itu biasanya kelihatan terutama kayak jamur yang di ikan, ya. Itu yang disebut dengan tinea cruris. Sebenarnya di sana itu harus berapa lokasi sebenarnya, tapi kalau itu ringan, itu nilainya. Tapi kalau ada satu lokasi tapi dia luas, itu hubungannya sama kebersihan, ya. Langsung 4, gitu ya. Siap. Terima kasih Bu. Ada lagi yang bertanya? Bertanya lah ya. Mulai dilihat-lihat tubuh kalian. Boleh? Siti dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Suryadiana. Izin bertanya, di sini saya mau bertanya tentang amandel. Apakah amandel itu bisa diobati dan bisa diobati secara alami? Gimana? Apakah amandel itu bisa diobati secara alami? Apakah ada obat alaminya? Terima kasih. Amandel itu tonsil itu kalau dia tidak infeksi, dia mengecil. Ya. Tapi kan seperti tadi bilang, ada yang memang tenang tapi dia sudah membesar di T2. Nanti T2 itu gambling. Bisa diangkat, bisa tidak. Kenapa amandel itu dia dianggap suatu hal yang serius? Kita kalau bernapas memerlukan oksigen. Oksigen itu masuk lewat hidung dan mulut. Seandainya tonsil itu gede, dia akan menutup saluran dari pernafasan. Itu yang menyebabkan, ya. Jadi kalau dia T2, tapi kamu bisa makan yang baik, dia akan tenang. Kalau dia aktif, kemungkinan bisa dia di T2 aja, atau dia bisa jadi T3. Itu loh. Kalau aktif itu biasanya infeksi. Makanya T2 aktif gugur. Ya, karena dia tempat kuman. Itu biasanya di sana warnanya merah, terus ada bintik-bintik kayak nanah. Itu detritus namanya. Jadi kalau T2 lebih baik operasi aja. Kalau di T3 baik tenang aktif operasi, pasti dia nilai 4. Ya. Karena itu kalau dibiarkan amandel yang gede, otomatis oksigen yang masuk ke dalam tubuh akan berkurang, itu akan memberikan reaksi. Tubuh mulai semutan-semutan, cepat sampai itu yang ditakuti. Ya, apalagi kegiatan di kepolisian kan berat. Nanti dikit-dikit pingsan. Nah, itu ya. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Agustina Dewi Krisnadi. Izin bertanya dong, jika kita mempunyai bekas luka yang lumayan besar atau panjang, apakah itu bisa menggugurkan? Gimana? Jika kita mempunyai bekas luka yang agak panjang atau lebar, apakah itu bisa menggugurkan
dalam tes kesehatan. Apa? Tanda lahir? Tanda lahir apa bekas luka? Oh, bekas luka. Ya. Ini pertanyaan hampir semua di Polres. Bekas luka atau tanda lahir itu dibedakan bekas luka yang ada di wajah, bekas luka yang tidak tertutup pakaian, bekas luka yang tertutup pakaian. Pengertian tertutup pakaian adalah kalau polisi laki dia memakai baju PDK lengan pendek, kalau yang dipakai itu baju lapangan ya, lengan pendek dan celana panjang. Kalau yang cewek polwan dia lengan pendek dan biasanya pakai rok, biasanya 2 cm ibu ya, di bawah lutut. Nah, yang tidak tertutup pakaian itu yang di bawah rok itu ya. Sekarang lihat lokasi lukanya di mana? Seandainya di mana? Hah? Biasanya kalau di sana gini, kalau di wajah bekas luka diperbolehkan sampai 3 cm. Kalau lebih dari 3 cm ini khusus wajah ya, gugur. Di tempat yang tidak tertutup pakaian diperbolehkan bekas luka itu sampai 5 cm. Kalau lebih dari 5 cm gugur. Di daerah yang tertutup pakaian boleh sampai 7 cm. Lebih dari 7 cm gugur. Bagaimana menyiasati? Seandainya kamu punya bekas luka nih 10 cm lah di daerah yang tertutup pakaian, gugur kan? Karena dia diperbolehkan sampai 7 cm. Nah, kalau 10 cm itu anggaplah A dan B 10 cm. Nanti boleh ke dokter kulit minta salep, pecah itu. Panjangnya itu dipecah. Jadi kan dia 2 bagian, disamarkan bekas luka itu. Jadi di sana ada ukuran A, B, C, D. Ngerti ya? Nanti dokter akan meriksa mana yang terpanjang. Kalau dia pecah. Tapi kalau dia satu kesatuan diukur dari A sampai B. Ya? Itu caranya menyiasati, ya. Mainkan dengan salep atau minta sama dokter untuk menyamarkan bekas luka itu, ya. Ada lagi? Baik, terima kasih kembali. Izin bertanya mengenai kondisi mata. Tadi pertama sempat disinggung mengenai adanya mata juling bisa sangat berpengaruh seperti dokter ya. Kemudian apakah ada cara untuk mengatasi mata juling tersebut? Kemudian pertanyaan kedua mengenai banyak juga disinggung mengenai check up. Sebelum ikuti tes Polri diwajibkan untuk check up, pastinya untuk mengetahui kondisi tubuh kita. Namun di balik itu ada juga yang lolos tanpa mengikuti check up kan. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Apakah sebelum kita mengikuti tes Polri diwajibkan sekali atau disarankan sekali untuk mengikuti check up atau bagaimana, dokter? Sekian, terima kasih. Itu pertanyaannya bagus sekali. Karena kemarin saya di Polres mana saya nanya itu deh. Tabanan ya? Awal di mana? Saya tanya gini, seberapa pentinglah check up itu bagi kalian? Apakah check up itu pasti kamu lulus? Apakah seandainya kamu udah check up tidak lulus, bagaimana perasaan kalian? Banyak loh yang tidak check up dia lulus. Ya. Itu artinya kalau yang tidak check up dia udah yakin dengan dirinya sendiri bahwa dia kan sudah aku bilang kenali tubuh kalian. Seandainya menurut kalian tidak ada kelainan silakan. Orang nggak mesti kok, tidak diwajibkan. Justru aturan di panitia, kalau kalian sudah memulai itu seleksi, kalian sudah mendapatkan nomor, sebenarnya check up nggak boleh lagi. Apa yang didapatkan dari check up dalam waktu yang berapa hari? Ada. Apa mau diperbaiki? Nggak ada. Jadi seperti saya bilang, check up itu minimal 6 bulan atau setahun. Waktu kalian kelas 2 persiapkan diri kalian. Karena sekarang kelulusan bukan tanda kutip, kalian yang menentukan kelulusan kalian. Ya. Nah, seperti kayak kemarin ada yang nanya, dokter, saya udah check up lo bagus, mata saya visus, kok saya bisa nggak lulus di visus? Karena waktu tes apa adanya. Ternyata dia nggak bisa. Itu yang disebut mata malas. Karena capek, kadang akhirnya dia itu kabur banget. Padahal sebenarnya kalau dia mau bisa, ya. Makanya dia bilang
pada waktu tes persiapkan diri kalian. Pada waktu request 2 itu pemeriksaan tubuh bagian dalam, jangan dibuat capek dia. Besok mau CLA, malam masih olahraga. Itu dalam waktu 2 minggu loh, ada yang perubahan labnya signifikan banget, 4 kali lipat. SGOT itu adalah enzim yang didapat dari hati dan otot. Karena dia diforsir olahraga, SGOT-nya meningkat dari 27 sampai 100, hampir 130, 127. Sedangkan yang boleh lulus hanya 70. Itu check up loh, dia sudah check up loh. Tapi ya itu, kenapa dia nggak lulus? Pada waktu request 2 diforsir sama dia, naiklah SGOT. Ada juga yang gini, waktu check up dia T2, seperti yang saya bilang. Kalian harus bisa loh, makan yang teratur kan, nggak boleh makan yang ngawur supaya nggak membesar. Kemarin ada juga ambeien, waktu dicek kami lolos, supervisi nggak lolos, pasti ada tanda kutip. Dokternya bermain nih, kok orang yang nggak lulus dilolosin. Pada waktu dia, ini ambeiennya, waktu diperiksa ambeien, dia 1/2 senti dan tenang. Ya itu, setelah kita tanya, dia maafnya ngawur, maaf dia suka membujak, pedas-pedas tuh. Akhirnya apa? Ambeiennya merah sekali, karena salah makan nih. Pas tadi dia bilang, ambeien masih diperbolehkan sampai 1. Tapi kalau dia aktif 1/2 senti pun gugur. Jadi dia ketemunya di supervisi karena aktifnya. Kayak Amanda juga kalau dia T2 dia aktif gugur kan? Karena salah makan itu dia saya bilang ya. Jadi tidak harus mesti check up. Kenali diri kalian. Kalau kalian merasa aman, gak apa-apa. Sambil nyari pengalaman. Tapi kalau orang yang check up mungkin dia belum yakin dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi dia pingin ini ada nggak? Sebenarnya gampang loh. Kalau kalian punya kelainan, sekarang kan udah canggih itu Google. Tanya di sana, ya. Mata ini gimana? Terus mengenai mata juling, strabismus, itu dokter mata yang punya. Itu karena kelemahan otot, tarikan mata, bola mata. Jadi dokter mata, itu kan dokter mata itu bisa melakukan operasi. Jadi otot yang mana lemah itu yang ditarik, ya. Ya, ada lagi? Izin bertanya dokter, perkenalkan nama saya Nika Frida Sulianani. Izin bertanya mengenai ambeien atau wasir. Itu cara menanganinya bagaimana jika sudah ada ambeien ganda? Itu patut dioperasi atau ada cara lain tanpa operasi? Dan mengenai pertanyaan yang kedua itu tentang masalah luka jahitan. Luka jahitan, bekas jahitan. Oh, bekas jahitan. Bekas jahitan sama dengan kayak bekas luka. Itu saja. Terima kasih. Ya. Yang pertama ambeien ya. Nah, ambeien yang harus dioperasi, ya, yang nilainya 4. Oke, yang disebut nilai 4 kalau besarnya lebih dari 1, atau dia lagi aktif, atau dia multiple, ada yang ambeiennya 2 atau 3, harus operasi. Operasi itu boleh iya, boleh enggak, tergantung nilai stakesnya. Seperti aku bilang tadi, kalau dia 1/2 senti, tenang, nggak usah ngapain. Yang penting maaf yang teratur. Udah multiple harus diambil. Iya, ya, itu boleh silakan. Sebenarnya yang operasi yang benar itu memang harus ke dokter bedah. Tapi katanya di Kelungkung ada yang sistemnya sistem suntik itu sebenarnya nggak bagus, ya. Dia dimatikan. Yang bagus itu ya operasi oleh dokter bedah. Ya, kalau sudah multiple harus pasti kamu gugur di sana kan ada udah bilang multiple gugur, lebih dari 1 gugur. Lagi 1 aktif, ya. Apa lagi? Bekas luka jahitan itu masuk ke bekas luka. Kan sudah dibilang lokasinya di mana? Iya. Jadi dibedakan wajah, tertutup bagian, tidak tertutup bagian, ya. Ya.